Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wa muslimat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita di suatu majelis yang paling mulia, dan dia merupakan taman di antara taman-tamannya surga. Itu majelis ilmu yang di dalamnya kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa bahagianya kehidupan seorang muslim. Dia itu memberikan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyaknya orang-orang yang tidak lagi mau mengenal Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa berpegang teguh dengan agamanya sedangkan dia tidak mau mempelajari agamanya? Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang munafik beserta ahli bid'ah, mereka tidak ridho terhadap apa yang diberikan atau apa yang terjadi pada kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 120. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah telah menegaskan bahwasanya sejatinya agama Islam, umat Islam ini dikepung dari segala penjuru. Akidah mereka diintai, dirusak. Ya. Dan ini yang paling berbahaya. Ibadah mereka, muamalah mereka, dan seluruh seluk-beluk kehidupan keagamaan mereka diintai oleh musuh-musuh yang nyata. Maka seseorang apabila dia tahu bahwasanya dia sedang diintai, dia sedang diserbu oleh musuh-musuhnya, tentu orang yang sadar diri pasti dia akan membuat pertahanan yang kuat ketika dia telah mengetahui adanya musuh yang akan menyerang. Tidak mungkin dia berleha-leha. Dan Allah sudah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Takkan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini jamaah yang mulia. Takkan pernah ridho, kata Allah. Allah sudah mengatakan orang-orang kafir itu tidak akan ridho terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, ajaran mereka, ya, kebiasaan mereka, karakteristik mereka. Di antara karakteristiknya orang-orang Yahudi bagaimana? Karakter orang Yahudi.
Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maghdubi 'alaihim man hum? Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Kenapa orang Yahudi itu disebutkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, mereka mengetahui. Mereka berilmu namun tidak mau mengikutinya. Mereka berilmu namun mereka menolaknya. Sampai kepada mereka wahyu dan mereka mengotak-atik wahyu, merubah-rubahnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini di kalangan kaum muslimin ada tidak orang yang mengikuti manhajnya Yahudi ini? Siapa mereka? Ya kelompoknya siapa? Firqah ya. Ya di antaranya orang Mu'tazilah, Asy'ari atau orang liberal, ya. Mereka merubah ayat-ayat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah mengatakan zat yang memiliki rahmat itu beristiwa di atas arasy. Nah, mereka menambah ayatnya. Istawa diganti dengan istaula, ditambah huruf 1. Kata mereka Allah tidak bersemayam, akan tetapi Allah menguasai arasy. Jadi istawa ditakwil mereka dengan istaula, Allah menguasai arasy. Ya. Tujuan mereka mentakwil agar jangan sampai kita jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang demikian, bukankah manusia atau makhluk juga menguasai? Ya, seorang raja yang menguasai kerajaannya, dia berkuasa di atas kerajaannya. Ya, seorang suami dia menguasai di rumah tangganya, dia pemimpinnya. Ya. Nah, ketika kita akan demikian, nah makhluk kan juga menguasai. Apa jawaban mereka? Yang menguasai Allah tidak sama dengan menguasai makhluk. Nah, kembali lagi kita katakan, kenapa tidak dari awal? Bersamayamnya Allah, beradanya Allah di atas arasy, dengan beradanya makhluk di rumahnya, itu beda, tidak serupa. Nah, kenapa tidak dari awal kita mengatakan demikian? Makanya ada 2 ayat pamungkas tentang masalah asma dan sifat apa? Ayat pertama apa? Laisa kamitslihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ya. Jangankan antara makhluk dengan al-khaliq. Sesama makhluk saja berbeda, bahkan sesama jenisnya saja, ya. Contohnya anak ayam, ya. Apakah anak ayam itu sama semuanya warnanya? Berbeda-beda. Apakah bertukar dia itu bukan anak ayam? Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam. Kita katakan, nah, ini bukan anak ayam yang hitam ini burung gagak ini. Gak ada orang yang mengatakan demikian. Sesama makhluk saja, bahkan sesama jenis, tidak sama, meskipun sama nama, tetapi beda hakikatnya. Namun bagaimana mungkin hakikat Allah sama dengan hakikat makhluk? Ini jauh panggang dari api. Maka ini pentingnya kita belajar. Dan itulah orang-orang Yahudi itu bedanya dengan Nasrani. Orang Yahudi bukan misionaris, artinya memasukkan orang di luar agamanya ke dalam agamanya, tidak. Mereka hanya menyampaikan pemikiran mereka, dirusak melalui media, ya, pemikiran-pemikiran mereka. Anak-anak cucu mereka dari kalangan liberal. Liberal itu adalah anak kandungnya Yahudi, ya. Maka mereka membantah ayat-ayat Allah dengan akal mereka. Dan inilah karakteristik orang Yahudi. Nah, ini banyak. Hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Sampai kalian meniru pola beragama mereka. Lebih mengedepankan akal ketimbang wahyu. Nah, itu adalah
agamanya Yahudi. Mereka berilmu namun tidak mau mengikutinya. Mereka mengetahui akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Ada sebuah kisah yang menakjubkan tentang pengetahuan seorang Yahudi. Terkait kisah seorang Yahudi berjumpa dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Siapa beliau? Apa karya beliau yang paling fenomenal? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Dan beliau menyelesaikannya kurang lebih 20 tahun. Selesai membahas Sahih Bukhari selama 20 tahun, beliau melakukan walimah, syukuran. Beliau undang beliau di Mesir, makan besar. Jadi ini sunnah para salaf. Di selesai kajian kitab, satu kitab, mereka mengadakan walimah. Nah, siap antum ya. Selesai kita selesai ini, makan kita di sini. Insyaallah. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, kisah antara Imam Ibnu Hajar ini dengan seorang Yahudi. Imam Ibnu Hajar ini Allah berikan kelebihan dari segi harta. Beliau kalau pergi kajian atau pergi kemana-mana, beliau pakai kereta kencana. Nah, ketika beliau melewati ada seorang Yahudi penjual parfum, lusuh, kemudian beliau dipanggil oleh orang Yahudi ini. Apa kata orang Yahudi ini? Wahai Imam, kenapa keadaan kamu seperti ini, penuh dengan kemewahan, sedangkan saya ini penuh sengsara? Ini lihat saya. Padahal kan nabimu pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Tapi kenapa ini kok terbalik? Lihat, surga dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, artinya siksaan. Sedangkan surga bagi orang kafir. Tapi kok kan terbalik, saya sengsara ini, malah kamu dengan kenikmatan. Nah, itu bayangkan fakihnya Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Apa kata beliau? Kenikmatan yang aku rasakan ini, kalau dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan, ini hanya bagaikan penjara bagiku. Kenikmatan yang aku rasakan ini, yang dirasakan oleh orang mukmin, orang Islam, dibandingkan dengan surga Allah, ini hanya ibarat penjara, tidak ada artinya. Dan kesengsaraan yang kamu rasakan ini penuh dengan kekurangan, miskin. Kalau dibandingkan dengan neraka yang akan engkau masuki nantinya, ini dah surga bagi kamu ini. Bayangkan nih, Imam ahli hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam ahli sunnah, meskipun beliau di dalam beberapa bab dalam masalah asma dan sifat beliau tergelincir dalam perkara takwil, dan tidak ada satupun ulama yang mengeluarkan beliau dari imam yang ahlu sunnah. Namun betapa banyak kaum muslimin sekarang ini, ketika ustadznya, gurunya tergelincir, yang boleh jadi tidak disadari. Ada namanya kata para ulama, sebagaimana kajian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemarin kan, mungkin karena sabaqul lisan, karena ketergelinciran lisannya dalam kajian semacamnya, langsung dihukumi sampai tak mau lagi ngaji dan semacamnya, sampai mencap hal-hal yang tidak benar. Nah, ini lihat Imam Ibnu Hajar. Bahkan ada orang yang menganjurkan untuk membakar kitab-kitab Imam Ibnu Hajar ini. Nah, dijelaskan kenapa masih dipertahankan, karena kesalahan beliau itu sudah dikoreksi oleh ulama-ulama, baik di zaman beliau maupun setelah beliau. Makanya beliau dimaafkan, masih diambil, dipelajari kitab-kitab beliau. Fathul Bari ini Masya Allah. Dan di antara kitab hadis yang beliau tulis apa? Bulughul Maram.
Siapa yang tidak menerimanya Bulughul Maram ini? Kita pikir Nah, tetap fikih, ya. Nah, kembali kita kepada kisah tadi, dengan keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, Allah Ta'ala disebutkan bahwasanya melalui sebab itu orang Yahudi tadi masuk Islam. Bayangkan. Nah, ini artinya apa? Poinnya kita ingat, dia tahu hadis itu dia kan. Dan kisah yang lain tentang orang Yahudi dengan Khalifah, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata orang Yahudi ini? Ada satu ayat yang turun kepada kalian orang Islam, yang apabila ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami jadikan hari turunnya itu adalah hari raya besar. Kami akan merayakannya. Karena saking ya besarnya ya keutamaan ayat itu. Nah, ayat apa itu? Teman-teman tuh. Ayat apa? Maidah 3. Naam. Surat Al-Maidah ayat 3. Tuh bayangkan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah telah menyempurnakannya langsung. Bayangkan, Allah yang telah menyempurnakannya. Bahkan apa? Ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Masya Allah. Allah telah meridhoi Islam untuk kalian. Allah pilihkan agama ini untuk kalian. Maka ini kembali lagi ini, ya, orang-orang Yahudi itu dia mengetahui namun tidak mau mengimaninya. Makanya apabila orang mengikuti ciri khasnya yang seperti ini, maka dia tergolong golongan orang-orang Yahudi. Dan inilah Yahudi itu, dia menyebarkan pemikiran-pemikirannya, ya. Kemudian orang-orang Nasrani, bagaimana mereka ini? Ciri khas mereka beribadah di tempat ilmu. artinya apa? Orang bodoh namun semangat beribadah. Bodoh namun semangat beribadah. Atau dalam artian beribadah tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi, dia berilmu namun malas beramal. Sedangkan orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu, ya. Nah, orang Islam berada di tengah-tengah. Dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, atau mereka beramal berdasarkan ilmu. Maka inilah. Nah, beda dengan Nasrani dengan Yahudi. Kalau Nasrani ini, dia itu memang misionaris, memang mengajak menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya, itu dianggapnya domba-domba yang tersesat. Nah, kalau orang Yahudi, orang Islam atau selain mereka itu dianggap apa? Kera, ya kan? Namun ada orang yang Islam yang mengatakan semua agama sama. Yahudi adalah saudara kita, Nasrani, Kristen adalah saudara kita. Artinya apa? Mereka menyerukan apa? Lintas agama. Semua agama sama. Ini orang bodoh ini. Orang bodoh. Tanya orang Yahudi itu, agama yang paling benar siapa? Agama mereka. Tanya orang Nasrani, orang Kristen itu, apa agama yang benar? Ya agama mereka. Nah, ini ada orang Islam yang mengatakan semua agama sama. Maka ini adalah kebodohan. Dan ini yang dirusak. Makanya kita poinnya tadi apa? Ingat, kita itu diperangi ya oleh musuh yang senantiasa mengintai kita. Baik dari kalangan orang kafir, munafiknya, ahli bid'ah terutama, merusak ahlu sunnah. Orang yang menyebarkan bid'ah, sejatinya dia berusaha sedang mematikan sunnah Nabi SAW. Tidaklah bid'ah itu menyebar, melainkan bid'ah sunnah akan mati. Maka sebaliknya, sebarkanlah sunnah, maka bid'ah akan mati. Maka inilah dakwah, inilah belajar kita. Sampaikan. Kemarin ada orang yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, bagaimana ada orang yang membuka ya kajian, kemudian dia mengatakan
mengganti bid'ah dengan ini tidak ada sunnahnya. Kata-kata bid'ah kemudian diganti dengan tidak ada sunnahnya. Kemudian beliau mengatakan ini perlu diperincikan. Kalau maksudnya ya kalau dalam kondisi-kondisi tertentu dengan istilah-istilah itu membuat orang yang benar-benar membutuhkan ketika itu ada mudarat besar dengan keyakinan kuat, maka tidak apa-apa kita tunda dahulu. Namun akan menimbulkan ambigu kalau kita katakan ini tidak ada sunnahnya. Nah, ketika mengatakan ini tidak ada sunnahnya, ini belum tentu itu bid'ah. Karena mubah bukan sunnah juga kan? Nah, jadi ambigu jadinya kata beliau. Oke, perlu kita kembalikan kepada istilah syariat itu, ya udah kembalikan kepada istilah syariat. Kecuali memang dalam kondisi-kondisi genting, dalam hal-hal yang betul-betul kalau antum menyebutkan itu antum langsung kena tembak antum. Antum kalau bahas bid'ah langsung dor kan. Demi Allah mungkin tidak ada lagi di tempat kita kayak gitu orang kan. Antum mengatakan ini bid'ah langsung kena tembak antum, tidak ada rasanya. Paling apa? Ya udah antum dibicarakan di belakang. Paling itu aja kan. Nah ini pentingnya kita terus belajar ya, karena musuh-musuh Islam. Sebagaimana juga Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman ya, yang berbunyi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Subhanallah, bayangkan ini ya. Dan mereka tidak akan meninggalkan kalian, dan mereka akan senantiasa ya berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad, sampai kalian itu murtad dari agama kalian. Ini istata'u. Kalau mereka mampu itu, punya celah, mereka punya kekuatan, maka kalian akan disesatkan, dimurtadkan. Maka ini waspada kita, ikhwah dan akhwat sekalian, betul-betul kita belajar agama dengan baik dan benar, agar kita kuat, ya, kuat kaki kita berdiri di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mati di atas Islam, ya. Maka pentingnya terus belajar dan belajar. Dan kita mempelajari akidah benar-benar kita kuatkan. Karena ada sebagian kawan ya, kita ulang-ulang terus. Ya, saya akan datang ke dukun lagi. Ya. Saya tidak minta-minta ke kuburan lagi. Dan seperti itu. Perkaranya jauh di luar itu. Betapa banyak orang yang masih khawatir dengan rezekinya. Saya banyak orang khawatir. Bahkan ada pemuda-pemuda ya yang menunda nikah gara-gara apa? Nanti apa mau dikasih makan anak orang Ustaz? Ya kalau dia bisa makan batu, kasih batu dia. Kalau bisa, ya kan? Kalau dia bisa makan batu, ya masakan batu ke dia kan? Nah, ini banyak orang yang menunda-nunda nikah, alasannya uang. Ya. Padahal Allah sudah menjamin, nahnu narzuquk, kamilah memberi kalian rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka miskin, kamilah yang akan mengayakan mereka. Kok dikasih jaminan oleh Allah, kok masih ragu? Ya, maka ini berarti masih ada ketakutan masalah rezeki. Padahal Allah Ar-Razzaq, Allahu Rahmanur Rahim, Allahu Al-Bar. Apa arti Al-Bar? Yang maha baik, ya, yang maha baik. Cacing dah punya tangan, dah punya kaki, dikasih makan sama Allah, hidup dia, beranak pinak dia. Ya. Ayam dah bersekolah, anaknya banyak. Ini banyak orang takut banyak anak, ya dah 2 anak cukup. Cukup apa? Cukup menyedihkan. Banyak anak, Nabi mengatakan, tazawwadul walud wal wadud. Nikahilah wanita yang al-walud wal wadud. Yang banyak subur, yang subur. Dan yang penyayang. Maka di riwayat yang lain apa? Inni mukatsirukum bilkumul umam yaumal qiyamah. Aku makna Rasulullah SAW. Aku akan membanggakan jumlah banyaknya jumlah kalian nanti di tengah-tengah umat yang lain.
Ini banyak orang dana 2 aja. Tidak ada, harus banyak anak. Kalau memang R1-nya tidak mau beranak lagi, cari buka cabang kan. Nah seperti itu, minimal 4 kan, maksimal ya kan. Nah ini, minimal 2 lah kan. Ya 5 dari R1, 5 dari R2 kan pas 10 itu. Bisa tim futsal itu. Nah ini subhanallah, banyak orang yang takut masalah rezeki. Naik BBM, onde lah naik loh. Ya kan? Nah ini tidaklah keluar melainkan dari orang-orang yang masih lemah imannya. Masih lemah, masih bergantung kepada makhluk. Ya, masih meminta-minta kepada makhluk. Tidak ada cemas masalah rezeki. Bahkan kalau tidak salah Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, ya, di antara beliau ini mengatakan kekhawatiran kita terhadap hari esok itu cukup sebagai sebuah dosa. Apa alasannya? Kenapa? Khawatir kita dengan rezeki hari besok itu disebutkan bisa jatuh kepada sebuah dosa. Kenapa? Karena itu akan membuat kita panjang angan-angan. Ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan ya, apabila kalian aman di hari itu dan ada yang dimakan dan ada tempat tinggal, maka sejatinya kalian telah mendapatkan dunia dan seisinya, telah terkumpul kebaikan dunia untuk kalian. Hari itu kata Nabi standarnya, bukan 5 tahun yang akan datang. Nah betapa banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta, ya kan, sehingga mereka apa? Lupa dengan Allah SWT. Maka ini yang betul kita mengerti. Tidak tidak sesederhana itu perkara akidah. Karena banyak orang, saya kan dah datang ke dukun lagi, saya dah pakai jimat lagi. Dia sudah merasa pede. Bukankah rasa riya itu senantiasa mengintai kita? Sahih? Bukankah rasa ujub itu senantiasa mengintai kita? Bukankah rasa sum'ah senantiasa mengintai kita? Bahkan kadang kita di rakaat pertama bisa khusyuk, di rakaat kedua, ketiga, dan keempat masih bisa enggak? Tidak. Maka ini betul-betul harus diulang-ulang kajian akidah, terus dan terus sampai mati kita. Namun disayangkan banyak orang meremehkannya, melalaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi, demi Allah," kata Nabi, "mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi aku lebih mengkhawatirkan dunia ini dilapangkan untuk kalian, dimudahkan. Kama busitat ala man qablakum. Sebagaimana yang telah dahulu pernah dilapangkan kepada orang sebelum kalian, di antaranya Qarun. Lihat Qarun, dilapangkan rezekinya yang Masya Allah. Demikian juga Fir'aun, dilapangkan kekuasaannya, diberikan dia kekuasaan, kerajaan yang besar. Demikian juga Haman, diberikan ilmu. Ya. Tapi lihat, mereka hancur karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Fala tanafasuha kama tanafasuha." Sehingga mereka berlomba-lomba menyibukkan diri dengan itu. Sebagaimana dahulu orang-orang sebelum mereka juga seperti itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka itu akan membinasakan kalian sebagaimana dahulu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Fir'aun binasa karena kekuasaannya. Qarun binasa karena kekayaannya. Haman binasa karena kesombongannya dengan ilmu. Allah hancurkan mereka, Allah tenggelamkan mereka. Yang tinggal adalah kita mengambil pelajaran dari mereka itu. Maka oleh sebab itu ikhwas sekalian, belajar kita. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia sehingga kita lalai dari belajar, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat dengan Allah itu adalah orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir kita sampai kepada selesai pada risalah yang pertama. Khatam kita
di risalah yang pertama, dan insya Allah masuk kita risalah yang kedua. Dan kitab ini memiliki 3 risalah pembuka, dan totalnya ada 6 risalah. Risalah yang pertama, poin intinya apa? Apa poin inti risalah yang pertama? Sukses dunia akhirat. Ya, ada 4 kunci bahagia atau kunci sukses dunia dan akhirat. Siapa saja orangnya kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah dia memiliki 4 ini. Yang pertama, berilmu dia. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah, berilmu tentang syariat Islam. Nah, berilmu tentang Allah agar apa? Kita tahu siapa yang memberikan kebahagiaan itu. Siapa pula di antara orang yang tidak ingin bahagia? Dan yang memberikan kebahagiaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berilmu kita, ini puncaknya kebahagiaan. Makanya para ulama semuanya menyibukkan, sampai di antara mereka itu tidak peduli dengan pekerjaan. Ya, di antaranya siapa? Amirul Mukminin fil hadis, orang pertama kali yang digelari al-muhaddits. Siapa? Sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Lihat beliau sibuk kemana-mana mendekati Nabi, ya. Betul-betul beliau mengharapkan ilmu, karena ilmu ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ilmu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau antum dimudahkan untuk belajar, maka berbahagialah. Dan apabila antum dijauhkan dari majelis ilmu, maka tangisilah dirimu. Ya, betapa banyak orang-orang yang dipalingkan dari majelis ilmu. Berarti apa? Boleh jadi Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Karena apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan menjadi orang baik oleh Allah, ya, baik, maka Allah dia pahamkan dia terhadap agama ini. Dan tidak mungkin orang bisa paham tanpa belajar. Sedangkan sudah belajar saja kadang tidak paham-paham, apalagi tidak belajar sama sekali. Nah, berilmu kita, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, ya, udah punya anak sekian, ya, tidak ada pengalaman belajar. Minimal sekali sepekan kita belajar, minimal. Karena hidayah itu ibaratkan sebuah pohon. Kalau dia tidak disiram, tidak dipupuk, bisa mati dia. Banyak orang-orang yang sudah lari dari majelis ilmu, maka ini musibah. Ya, salah. Betapa banyak orang yang futur, kembali kepada bahkan lebih buruk daripada sebelum dia hijrah. Dia sebabkan dia jauh dari majelis ilmu. Maka jangan pernah luput dari majelis ilmu, meskipun hanya sekali sepekan. Ya. Kemudian yang kedua, kita amalkan ilmu kita semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, kita dakwahkan. Karena Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ya, ketika antum telah mendapatkan nikmat belajar, mengenal sunnah, maka hendaklah antum mencintai juga hal demikian. Ya, ini ada lagi faedah yang masya Allah dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizullah tentang sebuah ayat yang kadang yang kita ternyata salah memahaminya. Dan bahkan ana sendiri menjelaskan demikian ketika Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, ya, kepada orang yang meskipun orang yang engkau cintai. Nah, kita mengatakan bahwasanya Nabi mencintai Abu Talib. Benar atau salah? Hah? Itu salah. Tidak mungkin Nabi mencintai orang kafir. Maksud cinta di sini adalah Nabi mencintai agar Abu Talib mendapatkan hidayah, bukan mencintai Abu Talib secara diri dan agamanya, tidak.
Yang Nabi cinta itu apa? Cinta agar dia itu mendapatkan hidayah. Itu yang dimaksud. Subhanallah, kita kalau keterangan para ulama itu Masya Allah. Selama ini bahkan ustaz-ustaz kita mengajarkan apa? Nabi itu cinta meskipun kepada orang yang kau cintai. Memang orangnya tidak. Nabi tidak mencintai orang kafir. Tentu akan bertolakan dengan ini al-wala wal bara' kan? Yang maksud cinta di sini adalah Nabi mencintai agar Abu Thalib mendapatkan hidayah. Betul-betul sangat mencintai agar hidayah ini sampai kepada Abu Thalib, bukan mencintai Abu Thalib. Bisa dipahami? Ini Masya Allah, ini faedah besar. Inilah keterangan para ulama. Betul-betul Masya Allah rinci mereka. Ya, nah? Mendapatkan dari keterangan para ustadz yang lain dan termasuk yang dipahami sebelumnya seperti itu. Nabi mencintai Abu Thalib, namun ternyata tidak mungkin Nabi mencintai orang kafir. Karena ini haram, tidak boleh mencintai orang kafir. Dan ini yang masuk ke dalam risalah yang kedua ini. Dan keempat, kunci bahagia yang keempat apa? Kita bersabar. Ya, sabar terhadap dunia ini. Ketika antum diuji dengan kesempitan harta, sabar. Jangan minta-minta kepada manusia. Ya, jangan buka-buka donasi. Ya, sabar. Kalau memang tidak sanggup, ya udah sabar. Jangan dipaksakan. Jangan sampai mengemis kepada makhluk. Haram. Tidak boleh mengemis-ngemis. Itu merendahkan Islam. Makanya antum bayangkan hadis Nabi SAW, orang yang suka meminta-minta, maka nanti dia akan dibangkitkan tanpa daging, tanpa adanya daging di wajahnya. Artinya apa? Tak malu dia lagi. Nah, makanya jangan kita bermodal. Di zaman Nabi ada tak orang-orang yang miskin? Banyak. Bahkan Nabi, ya Abu Bakar, ketika tak ada yang dimakan, maka ini mungkin boleh jadi sunnahnya kan? Karena kalau tak ada yang dimasak di rumah, ya cari angin keluar dulu kan? Cari angin. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tak ada yang dimakan, lewat di depan rumah Umar. Kata Umar, kenapa antum keluar? Ya karena tak ada yang dimakan. Ya udah kita jalan, cari angin. Kemudian jalan berdua, lewat di depan rumah Nabi. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian keluar berdua? Ya karena tak ada dimakan di rumah. Ya udah berjalan bertiga. Sama-sama tak ada yang dimasak di rumah. Subhanallah, tuh lihat. Padahal ketiga-tiga ini manusia yang terbaik dan terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Begitu dia, tidak ada minta-minta. Tidak ada Nabi bikin-bikin apa namanya. Nah ini. Bahkan Nabi SAW ketika bertanya kepada istri beliau, ada tak yang mau dimakan hari ini? Kemudian apa kata istrinya? Tidak ada. Terus apa jawaban Nabi? Idzan ana shaim. Oke, kalau begitu saya puasa aja. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita pulang, antum kalau pulang, istri antum bilang, ada yang makan? Tidak ada, ya udah, mau puasa saja. Nah ini yang diajarkan apa? Sabar. Kita kalau tidak sabar dengan dunia ini, kacau kita, hancur kita. Orang yang tidak bisa mampu sabar terhadap kondisi dunia, kacau dia. Makanya orang-orang, coba lihat antum lihat, kayak ya banyaknya orang yang korupsi karena dia tidak sabar. Padahal gajinya sudah puluhan juta, tapi tidak sabar. Syahwat, melawan syahwat dengan sabar. Ya, fitnah itu ada dua, ya kan? Syahwat dan syubhat. Melawan syahwat dengan sabar, sabar kita. Kalau memang tidak mampu ya bikin plafon dari plafon Sunda plafon, ya udah pakai triplek aja dulu. Jangan karena untuk membuat Sunda plafon, akhirnya apa? Tidak jadi jalan sekolah karena ingin gedungnya mewah dulu, ya kan? Padahal apa? Dengan bangunan yang sederhana, yang penting apa? Proses belajar sudah jalan. Ini karena ingin gedung yang selesai wah dulu, sampai tertunda proses belajar mengajar selama setahun. Nah ini udah, dunia ini sabar kita. Orang yang tidak mampu sabar terhadap menghadapi dunia, hancur dia, binasa. Bukankah Allah mengatakan alhaakumut takatsur? Bukankah bermegah-megahan itu membinasakan kalian? Nah lihatlah kaum muslimin. Makanya pelajarilah sirah Nabawi itu.
Kita ulang-ulang belajar sejarah Nabi dan para sahabat itu, belajar bagaimana manhaj di dalam beragama, bagaimana kita bersikap terhadap dunia ini. Tidak peduli mereka terhadap dunia itu. Bahkan Nabi mengatakan, ma ana walid dunya. Apa pedulinya aku dengan dunia ini, kata Nabi. Hah? Apa pedulinya aku terhadap dunia, kata Nabi SAW. Kecuali bagaikan apa? Abir sabil. Ya, seorang yang melakukan perjalanan yang singgah sesaat saja di bawah pohon, kemudian meninggalkan pohon itu. Ini Nabi SAW mengajarkan. Tetapi umat sekarang ini sibuk dengan dunia, dan dunia. Kuncinya adalah sabar. Antum kalau tidak sabar akan bahagia antum, sengsara antum. Makanya ayat surat Al-Asr ini, Masya Allah, bahkan ini kebiasaan para salaf, para sahabat Nabi itu, mereka sering membacakan ayat ini di antara mereka. Ketika sudah banyak yang lalai, diingatkan dengan ayat ini. Saling berwasiat mereka dengan surat Al-Asr ini. Karena intinya adalah apa? Agar mereka itu sadar, kalau ingin bahagia maka berimanlah. Kalau ingin bahagia maka beramal solehlah. Kalau ingin berbahagia berwasiatlah dalam kebaikan. Kemudian kalau ingin bahagia maka berwasiatlah dalam kesabaran. Antum akan bahagia. Tapi kalau tidak, antum tidak akan bahagia. Sengsara antum, baik dunia maupun di akhirat. Inilah kesimpulan dari risalah yang pertama. Masuk kita risalah yang kedua, yang mana poin intinya adalah keterangan tentang tauhid dan syirik serta konsekuensinya masing-masing. Apa konsekuensinya? Yaitu kita al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak cinta dan benci karena Allah, maka jatuh kepada hizbiyah. Orang yang tidak membangun loyalitas di atas Allah, ya, dia tidak membangun loyalitasnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia jatuh kepada hizbiyah. Dan hizbiyah itu adalah penyakit yang berbahaya yang bisa merusak tauhid. Al-wala wal bara. Bahkan tali yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali agama yang paling kuat adalah benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang akan kita jabarkan. Baik, kita ambil poin yang pertama, itu keterangan tentang tauhid. Bahkan ini lebih menekankan tentang tauhid rububiyah. Itu mengisahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan matanya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimatin ta'allumu thalath hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." I'lam, apa arti i'lam? Ketahuilah, ilmuilah, studilah, telitilah, pahamilah, dan seterusnya. Nah, setiap kata i'lam di depan atau di awal kalimat, maka kalimat atau kata setelahnya itu adalah perkara yang besar, yang penting. Jadi kalau antum mendapati di awal kalimat ada kata i'lam, maka harus pasang perhatian baik-baik. Karena itu adalah pembahasan yang penting untuk dipahami, dipelajari, diamalkan, dan seterusnya. Rahimakallah, semoga Allah memberikan kasih sayang dan ampunannya kepadamu. Karena kata rahmat itu apabila disebutkan sendirian, maka maksudnya adalah rahmat plus kasih sayang. Kalau dia disebutkan berbarengan, rahmat dan ampunan, maka maksud rahmat di sini penjagaan Allah terhadap dosa yang akan datang, sedangkan maghfirah adalah ampunan Allah terhadap dosa yang telah berlalu. Nah ini Masya Allah, kita didoakan oleh Syekh. Kalau ada orang-orang yang menuduh Syekh ini dengan tuduhan dan fitnahan yang jelek, menuduh beliau itu adalah haus darah, ya, mudah mengkafirkan, subhanallah, itu tuduhan dusta. Bacalah kitab Syekh. Tak mungkin ini doa ini keluar kecuali dari orang-orang saleh. Ya, doa didoakan. Antum kita semua didoakan oleh Syekh. I'lam rahimakallah.
Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah memberikan kasih sayangnya dan ampunannya kepada kalian. Masya Allah. Ini bentuk apa? Rahmatnya Syekh, kasih sayang Syekh terhadap umat ini. Didoakan. Orang yang mudah mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka dapat dipastikan dia itu adalah orang baik. Ya. Kemudian Syekh mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ini wajib apa ini? Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain. Masing-masing kita, baik muslim dan muslimah, wajib mempelajari 3 perkara ini. Dalam artian apa? Kalau tidak mau mempelajari 3 perkara ini, bisa-bisa terancam dengan dosa. Berdosa kita. Itu yang disebut wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka ini berbahaya. Orang tidak mau mempelajari perkara ini dan tidak mau mengamalkannya, dia berdosa. Ya, apakah dia seorang muslim atau muslimah? Ya, bahkan disebutkan juga baik dia itu seorang budak maupun orang yang merdeka, baik dia rakyat jelata atau ya raja, dia wajib mempelajari perkara ini. Ya. Apa itu 3 perkara itu? Al-ula annallaha khalaqana. Yaitu sesungguhnya Allah lah yang pencipta kita. Allah yang menciptakan kita. Betul? Nah, harus kita imani Allah yang menciptakan kita. Semua yang ada alam semesta ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, tidak ada satupun di atas dunia melainkan Allah lah yang menciptakan. Baik diri kita maupun sifat-sifat kita, Allah yang menciptakan. Ya. Rasa benci di dada kita ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Ya. Dan itu tidak akan bisa dihilangkan. Sesuatu yang diciptakan Allah mesti ada. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah mesti ada. Namun yang kita dituntut bagaimana kita memanage kebencian yang ada di diri kita. Hawa nafsu diciptakan Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nah, seperti ini. Ya. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Apa beda hadis qudsi dengan hadis nabawi? Apa beda hadis qudsi dengan hadis nabawi dan Al-Qur'an? Baik, silakan dicatat. Al-Quran itu makna dan lafaznya langsung dari Allah. Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, beda antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Qur'an makna dan lafaz dari Allah. Hadis qudsi makna dari Allah, lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis nabawi makna dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sudah terjamin, ya, mutlak. Dan bahkan diriwayatkan dengan mutawatir. Baik. Nah, disebutkan ya di dalam hadis qudsi, ya bani Adam,
khalaqtuka li ajli. Wahai anak Adam, aku menciptakan kalian untukku. Artinya apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat ayat berapa? Ayat 56. Ini antum harus hafal. Surah Az-Zariyat ayat 56 ini. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Nah, Allah katakan, ya bani Adam, khalaqtuka li ajli. Wahai anak Adam, aku menciptakan kalian untukku, untuk beribadah kepadaku. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlika. Dan aku ciptakan semuanya ini untuk kalian. Dan aku ciptakan segala sesuatu ini untuk kalian. Dan dunia ini, jemaah sekalian, diciptakan untuk kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan semuanya yang ada di bumi ini untuk kalian. Nah, Syekh Abdul Razzaq hafizallah di dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Fiqhul Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna, beliau mengatakan banyak orang menyibukkan dirinya dengan apa-apa yang diciptakan untuknya. Artinya dunia ini diciptakan untuk mereka, namun malah apa? Mereka menyibukkan diri untuk itu. Ya, orang-orang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang telah diciptakan untuknya. Dunia ini telah diciptakan untuk manusia, namun malahan mereka lalai dari untuk apa mereka diciptakan. Ya, untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang ini sibuk dengan sesuatu yang diciptakan untuknya, sehingga dia lalai, bahkan luput dari untuk apa dia diciptakan. Betapa banyak orang sibuk bekerja, namun mereka lalai beribadah sampai tinggal sholat. Lihat Umar bin Khattab, telat sholat asar saja, telat, bukan tinggal, telat. Bukan tidak sholat ya. Sampai beliau apa? Gara-gara beliau ya habis mengurus kebunnya. Apa kata sikap beliau? Diberikan, ini ambillah kebun saya ini. Gara-gara ini saya telat sholat asar. Masya Allah. Mari kita tiru salaf kita. Ya. Bukankah Nabi memerintahkan, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, dan sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Ikuti. Sanggup anda? Insya Allah kita berusaha. Sadidu wa qaribu, berusaha mencontoh mereka. Ya, lihat. Ya, nanti antum karena sibuk bisnis, ya ternyata lalai sholat, udah tutup bisnis antum. Bismillah. Ya, sanggup enggak? Nah ini kita berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Thayyib. Kemudian lanjutan hadis tadi adalah ya wa khalaqtu kulla syai'in li ajrika fala tal'ab. Masya Allah. Ingat, Allah memberi peringatan. Aku ciptakan semua ini untukmu, wahai manusia atau wahai jin. Fala tal'ab. Maka janganlah main-main. Bayangkan, Allah peringatkan. Aku ciptakan engkau wahai anak Adam untukku, untuk beribadah kepadaku, dan aku ciptakan semua ini, semua yang ada ini untuk kalian. Fala tal'ab, jangan main-main, kata Allah. Artinya apa? Banyak tafsirannya fala tal'ab ini. Jangan main-main terhadap dunia sehingga lalai dari tujuan kita diciptakan. Banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Maka oleh sebab itu kita harus belajar dengan baik agar kita benar-benar paham untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan kata Syekh, "Anallahu khalaqana wa razaqana." Allah ciptakan kita, kemudian Allah tetapkan rezeki kita. Ya. Bisa enggak rezeki ini berubah-ubah?
Bisa. Ya. Pertama kita ditetapkan oleh Allah rezeki kita dompet kosong. Apakah antum berdiam diri saja? Tidak. Kalau antum berdiam diri, berarti antum masuk ke dalam Jabariyah. Orang Jabariyah itu apa? Ya udah malas beribadah, malas berusaha. Dia mengatakan, ya udah, Allah kan sudah takdirkan saya miskin, tidak ada uang. Padahal kita diperintahkan apa? Untuk berusaha. Pindah dari takdir satu ke takdir lain. Artinya apa? Ketika antum tidak ada uang, maka kemudian antum berusaha, bekerja, ya kan? Nah, antum akan ditetapkan takdir yang lain. Allah takdirkan antum dapat uang. Nah ini pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Kita diberikan masyiah. Ya. Dan kita mendapat uang itu sudah ditakdirkan Allah. Kalau tidak, antum jatuh kepada pemahaman Qadariyah. Nah ini. Makanya orang mukmin ahlus sunnah salafi diantara kalau masalah takdir dalam perkara diantara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah dia menafikan takdir Allah SWT. Dia dapat uang karena usaha dia. Sama kayak korun dia. Sedangkan apa? Orang Jabariyah, dia menyandarkan ini sudah paksaan dari Allah ini. Saya menjadi orang kafir, ya ini udah takdir Allah. Kan kita diberikan nuduh untuk mencari hidayah. Saya udah jadi ahli bid'ah, ya udah. Saya udah jomblo, saya udah seperti ini. Ya nikahlah, carilah akhwat, ya kan? Itu maksudnya. Nah, saya jomblo aja lah. Joker, ya kan? Enggak, ada antum carilah banyak. Ditolak satu, cari yang lain kan banyak. Ya kan? Kalau antum ditolak, ya dia yang nyesal nanti kan. Nah, seperti itu. Nah, artinya pindah ke satu takdir kepada takdir yang lain. Nah, itulah rezeki warazaqana. Allah takdirkan rezeki kita. Ya. Cari rezeki itu. Kita disuruh fantashiru fil ard. Allah perintahkan. Bertabaran di muka bumi, artinya apa? Carilah karunia Allah SWT. Dan Allah juga mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya. Pergunakanlah karunia yang Allah berikan untuk menyerahi apa? Akhirat. Kalau untuk punya uang, ya carilah akhirat. Beri nafkah istri, anak, lebih-lebih apa? Umroh, ya kan? Lebih-lebih ya bantu keluarga, ya, baru berinfak ke masjid. Sebaik-baik sedekah apa? Sedekah untuk kerabat keluarga. Dapat dua pahala tuh. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua menyambung silaturahim. Tapi banyak orang sekarang apa? Lebih senang, lebih mudah mentraktir kawannya ketimbang mentraktir istrinya. Bang, balik martabak bang, martabak lelai. Tapi kalau kawannya makan martabak, Allah siap. Ini terbalik itu. Seharusnya apa? Lebih mudah mentraktir istri ketimbang kawan. Bukankah Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Nah, pulang tuh beli martabak deh. Hah? Iya, kadang kita terlalu berat hitung-hitungan terhadap keluarga. Tidak boleh. Ya, kalau ada ya kasihkan. Ya, kasihkan. Bikin dia bahagia. Jangan antum kalau pelit antum, ya udah. Allah berlakukan itu. Tapi kalau antum mudah, ya udah ada uang, udah kita kasih, kita beli apa. Ya, nanti akan mudah rezeki antum. Jangan ini aku untuk beli itu. Tidak. Kalau dia anak antum minta, kalau memang ada kasih. Istri antum buat apa? Minta, kalau antum mampu ya kasih. Kalau ada. Kalau tidak ada ya sabar dulu ya. Seperti itu. Jangan pelit. Dan orang yang paling pelit itu adalah pelit terhadap diri sendiri. Itu orang yang paling pelit itu. Terhadap diri sendiri aja pelit, nyucaki salero ya kan? Enggak, udah lepaskan. Akan tetapi kata Allah, raihlah dunia karunia yang Allah berikan itu untuk meraih akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan pula bagianmu terhadap dunia. Ambillah dunia. Makanya Syekhul Islam mengatakan, Ibnu Taimiyah, perlakukan dunia itu seperti sebagaimana kalian memperlakukan WC. Artinya apa? Kita butuh WC tidak? Butuh, tapi sekedar apa? Buang hajat. Selesai buang hajat, apakah antum ngopi-ngopi di WC? Ada nggak orang ngopi-ngopi di WC? Bernikmat-nikmat di WC kan? Sebagus-bagus apapun WC antum,
kamar mandi antum keramik pakai karpet sekalipun, itu tempat paling buruk, tempat kotor, kesenangan syaitan itu. Meskipun mewah, meskipun keramiknya granit dari Eropa, kan, tetap itu apa? Tempat kotor, kesenangan apa? Syaitan. Orang yang sehat tak akan mungkin dia ngopi-ngopi di WC, kan? Tapi ada orang yang ngerokok di WC, kan? Karena sama-sama kotor, sama. Makanya banyak orang lebih nikmat dia tuh ngerokok dia Pak di WC. Sangat jarang kita melihat orang makan ketoprak di WC, kan? Pernah tuh? Tidak pernah. Kalau antum ada makan ketoprak di meleset antum arti. Artinya kita butuh dunia ini sebagai apa? Tangga wasilah kita untuk meraih akhirat. Tempat kita menyiapkan bekal, ya. Sekedarnya saja melakukan dunia itu, sekedar. Jangan seperti orang-orang sufi, ya kan? Orang sufi dia orang tasawuf, dia sampai dia mengurung diri, tidak mau bekerja, tidak mau ini. Dia zuhud terhadap dunia, namun salah paham. Tak mau bekerja, ya. Ada orang-orang sufi di zaman sekarang? Banyak. Di antaranya itu yang bawa-bawa kompor itu, ya. Dia adalah mereka. Dia sibuk berdakwah katanya kan khuruj, sehingga istri dan anaknya tidak tahu makannya dari mana. Kemudian ketika ditanya apa? Saya tinggalkan dia Allah dan Rasulnya. Hanya dia menganggap dia seperti Abu Bakar, kan? Ya, beda. Keimanan Abu Bakar beda dengan antum. Antum siapa? Abu apa, kan? Ini kadang orang menyebutkan, nah, ini terkait masalah rezeki ini jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Sebagaimana kita sudah pernah mengatakan, ya, paus biru saja makannya kurang lebih 30 ton dijamin sama Allah. Apalagi antum orang yang bertauhid, ya. Orang yang betul-betul beribadah kepada Allah saja, tidak meninggalkan sholat, tidak mungkin Allah sesarakan antum. Ya, tidak mungkin Allah tidak memperhatikan rezeki antum. Apalagi antum yang berdakwah di jalan Allah, pasti Allah akan bantu. In tansurullah yansurkum, pasti itu. Nah, kadang kita sudah tahu namun kurang yakin. Allah sudah menjamin tapi masih takut masalah rezeki. Tidak boleh. Nah, takut masalah rezeki ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Padahal Allah sudah menjamin, nahnu narzukum, dan banyak sekali ayatnya. Ya. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6 apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak adalah binatang melata atau makhluk yang ada di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Ya, semuanya Allah yang memberikan. Ya. Maka jangan takut dengan jaminan Allah. Kadang kita dijamin oleh kawan kita, pede kita. Tananglah, makan sapu buahnya, ambo ya bayi, ambo siap terima gajian. Pede kita, kan? Pede. Nyaman jiwa kita bergantung kepada kawan kita itu. Tetapi ketika Allah memberikan jaminan, kok kita khawatir? Kok takut? Ya kan? Mau BBM itu 1 juta 1 liter, yang menjamin rezeki kita siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada takut lagi. Baik? Ya, siapa tahu? Kalau antum mau poligami lagi, jangan takut. Ya, bismillah, Allah yang menjamin. Kadang ada orang ini, bahkan ustaz-ustaz mengatakan, untuk istri pertama aja tidak tercukupi nafkahnya. Antum nikah lagi katanya. Nah, kita bantah dengan apa? Apakah Nabi dan para sahabat itu kaya-kaya? Hah? Kaya enggak? Enggak. Tapi bahkan semua mereka atau mayoritas kurang lebih semuanya poligami tidak? Poligami. Apakah berani antum menuduh Nabi dan para sahabat itu zalim kepada istri pertamanya, istri kedua dan istri ketiganya? Karena nikah lagi yang keempat. Berani antum seperti itu? Enggak. Nah, ini kadang ada orang yang, makanya bacalah sejarah para salaf itu agar kita betul-betul bisa bersikap dengan baik. Ya, kalau kita punya kemampuan, ya udah nikah lagi. Ya. Kalau pemuda, kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu, maka hendaklah menikah. Mampu dalam segi menafkah lahir dan batin. Standar nafkah itu apa? Nafkah hari itu. Kembali kepada dalil yang lain, kan?
Cukup antum bisa memberikan makan di hari itu. Ya. Namun ketika antum sudah berusaha, namun Allah takdirkan antum belum mampu, ya udah. Sabar kan? Ya udah kita puasa aja deh. Nah, ini kan. Pernah dong seperti itu. Ada rasa tidak ada orang di zaman sekarang yang sampai tidak makan sehari itu. Terutama di daerah kita ini kan. Sangat-sangat boleh dibilang tidak pernah anda mendengarnya. Bahkan makan nasi aki. Tahu antum nasi aki? Nasi yang laharasan dijamur, itu dimasak aja. Itu di Jawa banyak. Ya kan, di Jawa banyak. Tapi di daerah kita ini, terutama di Sumatera, mungkin kan Sumatera Barat, tak pernah saya mendengar orang lagi makan nasi aki atau nasi bau, kecuali orang gila ya kan. Orang-orang gila di jalan kan. Nah, ini masalah rezeki. Jadi ketika kita beriman, Allahur Razzaq, jangan khawatir lagi. Baik? Jangan ada rasa khawatir. Kalau memang Allah tahan rezeki kita, sabar, introspeksi diri kan. Boleh jadi rezeki kita tertahan karena dosa-dosa kita, maksiat, atau kita tidak menyambung silaturahim. Maka Nabi SAW barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan dilancarkan rezeki, maka hendaklah menyambung silaturahim. Mungkin ada ente antum dan antum kunjungi, datangi. Udah lama antum mungkin tidak kunjung kepada adik ayah antum, datangi dia. Sambung, ini dimaksudkan. Ya. Jadi masalah rezeki sudah jamin Allah. Kemudian Syekh mengatakan walam yatsrukna hamalan. Dan Allah Subhanahu taala setelah Allah ciptakan kalian dan Allah tetapkan kalian rezeki, walam yatsrukna hamalan. Dan Allah tidak membiarkan kalian begitu saja tanpa bertanggung jawaban. Bukankah Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Ya. Dan kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang kalian peroleh di dunia. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan orang miskin itu lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Bahkan di suatu riwayat disebutkan 40 tahun. Di riwayat yang lain disebutkan 500 tahun. Bayangkan, sudah 500 tahun orang-orang miskin masuk surga, baru orang-orang kaya masuk surga. Udah bahagia tuh. Bahkan ada sebuah kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahwasanya pernah terjadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya engkau wahai Abdurrahman bin Auf akan memasuki surga dalam kondisi merangkak. Dalam kondisi merangkak. Maksudnya kata para ulama memang kayak merangkak hakikatnya. Kemudian ulama yang lain mengatakan beliau itu saking beratnya masuk surga nanti karena banyaknya hisabnya. Ya. Bahkan lihat ya sahabat Salman Al-Farisi, tahu tuh? Salman Al-Farisi orang mana dia? Persia. Orang Persia, ya. Dan beliau itu seorang gubernur. Beliau nangis beliau. Kemudian ditanya oleh orang-orang, "Kenapa engkau sering menangis?" Apa kata beliau? "Saya tuh memiliki 2 jubah. Saya takut nanti berat hisab saya terhadap 2 jubah ini." Masya Allah. 2 jubahnya takut loh nanti ditanya sama Allah. Atau berapa jubah tuh? Banyak kan? Nah, seharusnya tuh lebih banyak nangis. Seharusnya kita lebih banyak nangis. Betapa banyak motor kita, kemana kita bawa, ya? HP kita yang Allah berikan ini, apakah antum ya gunakan dalam ketaatan ataukah tidak? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, kehadiran kita di dunia ini, penciptaan kita di dunia dan Allah beri rezeki, kemudian Allah biarkan kita begitu saja, tentu itu sangat jauh sekali dari kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Al-Mu'minun 115, ya, Allah berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian itu tidak dikembalikan kepada kami tanpa pertanggungjawaban, tanpa dihisab, tanpa tanpa dibalasi. Tidak. Kita akan dibalas nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah, sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini kemahabijaksanaan Allah. Ya. Allah berikan kita harta, akan ditanya nanti. Nah, tentang kisah Abdurrahman bin Auf, ya. Ini mungkin penutup. Masuk jam berapa? Apa zuhur? Masih lama lagi ya. Ada seperempat jam lagi. Baik, kita lanjutkan, mudah-mudahan selesai pada perkara yang pertama ini. Nah, kisah Abdurrahman bin Auf diceritakan beliau itu ya pernah di kota Madinah ketika itu terjadi paceklik. Ketika terjadi paceklik, ya sulitlah. Kemudian pulanglah Abdurrahman bin Auf membawa kafilah dagangnya yang Masya Allah sampai bergetar. Bayangkan itu, mungkin kereta-keretanya itu kan sampai bergemuruh kota Madinah. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan kepada budaknya, apa itu? Siapa itu? Apa? Coba lihat, coba cek. Kemudian keluarlah budaknya ini, kemudian dilihat disaksikannya, oh itu apa? Kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, sahabat yang mulia, yang sahabatnya paling kaya diantaranya ya. Nah, beliau membawa banyak barang dagangan. Kemudian para pedagang kota Madinah menawar apa? Dagangan beliau. Ditawar 2 kali lipat harga, tidak mau dia jual. Ditawar sampai 10 kali lipat, tidak mau beliau. Bahkan beliau mengatakan, saya ingin lebih dari 10 kali lipat. Bayangkan. Melihat kondisi seperti itu, Ibunda Aisyah ya jengkel. Ya, artinya tidak senang. Ini Abdurrahman bin Auf ini memanfaatkan momen ini. Orang lagi paceklik, sudah ditawar 10 kali lipat, tak mau dia jual. Bahkan dia minta apa? Ingin lebih dari 10 kali lipat. Ini tidak benar ini. Ya, artinya orang lagi paceklik, orang lagi susah di Madinah, kok malah dia kayak gitu. Akhirnya apa? Ibnu Aisyah pengen keluar, pengen nyamperin. Namun apa? Baru membuka pintu, ternyata Abdurrahman bin Auf apa? Sudah berada di depan rumah. Kemudian mau dimarahi, ditegur, malah Abdurrahman bin Auf apa? Duluan ngomong. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai Aisyah, ini semua yang saya bawa ini saya titipkan kepada engkau, silakan bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Karena saya ingin apa? Mendapatkan balasan di sisi Allah. Itu yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Yang lebih dari 10 kali lipat penawaran itu apa? Dia ingin lebih dapat dari balasan dari sisi Allah. Masya Allah, ini sahabat yang bertakwa. Orang kaya kalau benar-benar bertakwa, Masya Allah. Kemarin kita itu bercerita tentang ketika di Abu Darda, atau bayangkan seluruh ustaz-ustaz yang dari luar kota Pekanbaru disewakan hotel bintang 4 selama 2 malam ya kan. Masya Allah, semalamnya saja 700.000 satu kamar. Kemudian fasilitas yang lain, Masya Allah, makannya, Masya Allah. Seperti itu. Ya kalau ada orang kaya, ya kaum muslimin, maka manfaatkan momen seperti itu. Ya, manfaatkan. Berjuang, berdakwah dengan harta. Beradalah, wahai orang-orang kaya, beradalah di barisan Abdurrahman bin Auf. Berjuang dengan harta kita. Kalau ada mungkin ada para penuntut ilmu, para ustadz yang butuh bantuan, bantu dia. Ya, bantu. Beli kitab, ya kan? Kapan lagi ustadz itu beli kitab? Ya. Banyak ustadz itu ya yang kere-kere ya kan? Nah, beli kitab, kapan dia beli kitab? Bahkan nanti kalau kita belikan kitab yang bisa baca, nanti ilmunya kan kembali kepada umat. Dapat kita pahala jariah. Dibikin pengajian tabligh akbar seperti itu kan, diundang syekh. Kalau kita temui syekh itu ke Madinah kapan? Nah sekarang didatangkan syekh.
Makanya semoga Allah SWT terutama ya, saya perlu sampaikan ini bentuk bahagia yang diberikan oleh Bapak kita yang ya dia Abu Darda itu dan seluruh panitia yang memberikan Masya Allah ya pertemuan yang sangat Masya Allah sekali, fasilitas dan pelayanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti itu. Orang-orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mengerti hartanya itu milik Allah dan harus dia berikan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, ikuti salafnya, di antaranya ya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Nah, walam yasrukna hamalan. Allah tidak memberikan kita begitu saja, namun Allah atur kita. Bagaimana pengaturan Allah? Allah utus seorang Rasul kepada kita. Jadi tujuan diutusnya Rasul adalah untuk mengatur kita. Kita diatur dengan syariat-syariat. Ya, kita diatur dengan perintah dan larangan yang ada. Ya, maka ini bentuk kasih sayang Allah terhadap umat ini. Kita kalau tidak ada diatur oleh Allah, kacau kita ini. Ya, mohon maaf, bini orang bini awak. Ini berarti tidak ada aturan kan? Sebagaimana kehidupan orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir itu. Di depan dia, istrinya dicium orang, dia senang aja. Ya kan? Padahal sahabat Nabi apa? Dilirik aja istrinya, dipukul kan? Seperti itu. Namun subhanallah, kita sangat menyayangkan betapa banyak di antara kawan-kawan ikhwan salafiyin memposting foto istrinya. Dia selfie dengan istrinya, kemudian dia foto. Ini tidak tahu malu ini. Ya, tidak tahu malu. Dia biarkan istrinya berinteraksi bebas dengan lawan jenis tanpa penjagaan. Subhanallah. Ini dayus. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Tidak ada kecemburuan terhadap keluarganya. Anak gadisnya dibiarkan begitu saja. Bahkan anak santriwatinya diposting di video, disebarkan. Subhanallah. Ini tidak tahu malu ini. Wanita itu dijaga, ditutup dia. Ini santriwatinya diposting, difoto, kemudian ditampilkan di Facebooknya. Ini tidak beres itu. Istrinya diposting. Ya, meskipun pakai jilbab, pakai cadar, fitnahnya tetap. Ya, bahkan apa? Ya, kadang lebih deg-degan lihat akhwat bercadar, ya kan? Ini. Makanya janganlah. Ya, ini kita harus perhatian. Demikian juga para akhwat, jangan posting-posting diri, tidak boleh. Kemudian ikhwan juga, sebagaimana ikhwan terfitnah dengan akhwat juga seperti itu. Namun sekarang banyak ustaz-ustaz selfie, ya kan, mengajarkan tidak benar itu, tidak boleh. Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang keharamannya, namun ini tidak layak. Ngapain antum selfie-selfie, ya kan? Kenapa ada selfie-selfie? Bahkan sebagian ikhwan menjadikan ustadz-ustadz itu sebagai acuan. Nah, itu ustadz itu gimana foto-foto? Kita keluar, anggaplah ulama kan berbeda pendapat tentang hukum foto, ya kan? Ya. Tapi lihat kemungkaran yang terjadi sekarang ini. Bebas orang posting ini, posting itu. Tidak ada lagi apa? Rasa malunya. Bahkan dalam beribadah di depan Ka'bah selfie. Ini bisa merusak amanah ibadahnya. Pergi umroh, selfie, di-share. Subhanallah, ini riya. Ini berpotensi riya. Maka ini harus diingatkan para ulama, diingatkan kaum muslimin, jangan bermudah-mudah dalam perkara seperti ini. Tidak boleh. Ya, kalau antum ada keluarga antum, istri antum yang posting, cegah, tahzir dia. Baik. Ini ada aturan. Orang yang tidak mengikuti aturan, dia akan apa? Rawan kecelakaan. Contoh, antum tidak ikut aturan, tidak pakai helm misalnya, coba. Ya, tidak melewati misalnya lampu merah, antum terobos, ditabrak antum. Nah, itulah Allah berikan aturan-aturan. Walam yatsrukna hamalan. Allah berikan aturan dengan apa? Bal arsala ilaina rasulan. Dengan apa? Dengan diutus Rasul kepada kita. Kata Allah, kata Syekh, faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang durhaka, tidak mau mengikuti mentaati Rasul itu, dia masuk neraka. Nah, Nabi mengatakan
ada orang di dalam umat ini yang tidak mau masuk surga. Aneh kan? Ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Nah, ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Aneh sekali. Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti sunnahku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, betapa banyak orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW, dan dialah orang yang tidak mau masuk surga. Kalau ingin masuk surga, maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini, surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada kalian yang menjadi saksi bagi kalian, yang mengajarkan kalian ad-din. Kama arsalna ilai fir'auna rasula. Sebagaimana sebelumnya kami telah mengutus ya kepada umat sebelum kalian kepada Fir'aun seorang rasul. Itu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur rasula. Namun Fir'aun itu durhaka. Fa'akhadnahu akhda wabila. Maka kami siksa Fir'aun itu dan kawan-kawannya dengan siksaan yang pedih. Di dunia sebelum meninggal dia ditenggelamkan di lautan, dan di akhirat nanti ditenggelamkan di dasar Jahannam wa'iyadzubillah. Dan dalil yang lain di sini sebagai penutup di risalah yang pertama ini, risalah yang kedua, di poin yang pertama itu buka surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Surat An-Nisa ayat 13 dan 14, ya Allah berfirman, "May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya. Kemudian di ayat yang ke-14, "Wa may ya'sillaha wa rasulah," dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, "wa yata'adda hududahu," dan dia melanggar batasan-batasan Allah, melanggar larangan Allah, "yudkhilhu nara," dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha, dan dia bisa kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka oleh sebab itu jamaah yang mulia, kalau kita betul-betul ingin masuk surga, ikutilah orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Nah, hafal antum 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abu Ubaidah. Kemudian satu lagi, dan 10. Nah, inilah yang sahabat-sahabat, ikuti mereka. Ikuti sahabat-sahabat yang terutama yang telah dijamin masuk surga. Ya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka oleh sebab itu, ya, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah selesai kita pada poin pertama di dalam risalah yang kedua, itu bahwasanya Allah SWT lah yang menciptakan kita, imani itu, tauhidkan Allah SWT dalam perkara itu. Allah lah yang menjamin rezeki kita, dan Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Artinya di sini apa? Allahur Khaliq, Ar-Razzaq, dan Al-Mudabbir. Dan ini adalah inti di antara inti dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah adalah Allah menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberikan
rezeki. Barakallahu fikum. Dan rezeki yang paling terbesar terhadap umat ini adalah Allah utus kita seorang nabi dan rasul yang terbaik, yaitu nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian kita, dan apa yang kita terima ilmu pada pertemuan kali ini, semoga Allah berikan kita taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan. Kita butuh taufik dari Allah untuk mengamalkan ilmu kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita tambahan ilmu, ya. Salah satu sebab untuk ditambahnya ilmu kita adalah ajarkan ilmu itu kepada yang lain. Kalau ingin kita ditambah ilmu kita, maka ajarkanlah ilmu itu kepada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.